Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka suka bermain di danau, mereka tak mau belajar, dan juga tak mau membantu ayah mereka. 10 putri itu dinamai dengan nama warna. Putri sulung dinamai Jambon, adik-adiknya dinamai Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oren, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan putri-putri lainnya. Baju yang mereka pakai pun berwarna-warna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada kakaknya. Suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Ambon. "Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. Anak-anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal kepada ayahanda mereka, tetapi hanya dengan Putri Kuning, ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti permintaan mereka. Karena sibuk menuruti permintaan putri-putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipakasnya hingga rapi semula. Inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bergegas mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyambut tertawa keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melempar sampah. "Taman istana yang sudah rapi kembali." Acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Putri Mila. Sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merakai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat pedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu?" kata sang raja. Raja memang sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi dengan warna bajuku yang kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya. Ketika Putri Kuning sedang membuat, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkan. Tak ada yang ingat kepada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Kalung itu milikku, namun ia mengambil dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik," kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak ia sangka, pukulan tersebut mengakibatkan Putri Kuning meninggal. "Astaga, kita harus menguburnya," seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai memotong Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah itu? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau, bunganya putih, kekuningan, dan sangat wangi.